Indonesia unggul 6-0 lawan Taiwan, pemain baru Moro Zilstra dan juga Milano Yonatan resmi perkuat timnas Indonesia. Bisakah keduanya jadi solusi lini serang skuad Garuda? Kita bahas bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Huta Galung. Selamat malam Bung Wes. Selamat malam Mas Ibrahim. 6-0 laga malam hari ini. Ini menjawab, karena kalau kita lihat bagaimana ini seperti menguji kedalaman skuad dari timnas. Iya, formasinya jelas bukan formasi utama yang biasanya diturunkan oleh Patrick Kluivert, Mas Ibrahim. Tapi percayalah, nanti bulan Oktober nggak akan ketemu permainan seperti ini. Jadi menit bermain dalam laga friendly match ini penting bagi pemain-pemain apalagi yang baru bergabung, Mauro maupun Miliano. Saya pikir ada tujuannya juga memainkan mereka hanya sekian menit ya. Tadinya saya pikir mereka mungkin bermain di awal babak kedua untuk memberikan waktu chemistry. Tapi pasti Patrick Kluivert dan tim punya alasan kenapa tidak diberikan menit bermain lebih lama menghadapi tim yang bisa dikatakan kurang memberikan tekanan. Nanti lawan Lebanon pasti akan tekanan akan lebih dapat kita terima dari tim lawan. Tapi kalau misalkan bicara soal peringkat tentu terpautnya begitu jauh dengan Taiwan. Kita bicara soal chemistry, ini dengan skuad yang seperti ini ditampilkan, sudah mulai terlihat, Bung Wes. Saya yakin ini bukan pilihan utama Patrick Kluivert, tapi dengan permainan yang diperlihatkan, yang membuat saya gembira adalah skornya. Tapi secara ujian tekanan bagi pertahanan kita masih belum bisa memuaskan saya. Bahkan tekanan yang kurang dari pemain lawan pun masih membuat kita kurang begitu bagi saya cepat dalam transisi menyerang dan bertahan. Karena berapa kali kita mendapatkan tekanan ketika kehilangan bola, Rizky Ridho dan Joby Ahmad dua-duanya benar-benar berjuang tuh untuk menghadapi dua pemain Chinese Taipei. Kalau ini lawannya Irak atau Arab Saudi dengan formasi begini ya berat sih. Oke, bicara soal punggawa baru yang baru bergabung, Miliano juga Mauro. Bagaimana Bung Wes? Ini proyeksi untuk melapisi ketidakhadiran Ole sudah cukup? Iya, usia masih muda ya, dua-duanya kan masih 21-20 tahun. Dan menit bermainnya juga di klub belum, di Mauro di Volendam kita belum mendapatkan tempat utama. Saya khawatirnya memang menit bermain yang kurang di klub itu tidak bisa menutupi ketidakhadiran oleh Romani. Semoga saja chemistry nanti di partai kedua melawan Lebanon Mauro diberikan waktu lebih banyak. Kemudian kalau Miliano dengan posisi dia di sayap kanan, kita punya banyak pilihan sebenarnya Mas Ibrahim. Pilihan kita sebenarnya berharap memang Mauro diberikan menit bermain karena kita nggak punya striker. Dengan dipaksakan tadi Ramadhan Sananta, kita lihat ya bukan ini yang gaya bermainnya akan kita ketemui nanti melawan Arab Saudi, Irak. Ramadhan Sananta tidak akan dapat lari leluasa seperti itu nanti di bulan Oktober. Jadi ini bukan ujian yang pas untuk mendapatkan posisi-posisi nomor 9 terutama. Kalau nanti lawan Lebanon, ini kan peringkatnya tidak jauh dengan kita. Ini cukup menjadi ujian juga kan? Nah, saya berharap kerangka tim untuk menghadapi kualifikasi keempat nanti melalui Irak dan Saudi sudah mulai diperlihatkan di pertandingan menghadapi Lebanon. Kita lihat ya, Nathan bermain cukup lama, diberikan kepercayaan sejak awal. Itu kan menunjukkan formasi yang dulu ada di era Sintayong mulai diberikan kesempatan kembali. Tapi kalau nanti ada tim utama yang ingin diperlihatkan, saya pikir lawan Lebanon akan terjadi perubahan komposisi lagi. Tapi skuad kita dengan di musim kompetisi saat ini, mereka sudah mulai menjanjikan ya akan mendapatkan lumayan banyak menit bermain, seperti yang diinginkan oleh Kluivert. Ya, pilihan ya, bahwa seorang pemain itu ingin bertahan di sebuah klub dengan menit bermain sedikit atau pindah untuk mendapatkan menit bermain itu sebuah pilihan. Tapi pindahnya pun juga harus menjaga fondasi sepak bolanya dia. Jangan sampai fondasi sepak bola yang cukup bagus bermain di Eropa terganggu
kalau saya katakan kadernya malah menurun dengan kepindahan klub, jangan sampai itu mengganggu dampaknya ke tim nasional. Jadi menit bermain sangat dibutuhkan, latihan sebanyak apapun, insting bertanding itu tidak akan mudah didapat kalau tidak diberikan kepercayaan di pertandingan resmi, Mas Ibrahim. Setelah melewati beberapa kali pertandingan, Anda sudah mulai bisa melihat bagaimana pattern atau pola yang sebetulnya disiapkan oleh Kluivert ketika target man tidak ada, sudah ada plan B, plan C-nya, sudah terlihat di sini, Bung Wes. Saya belum terlihat, jujur di pertandingan lawan Chinese Taipei ini tidak terlihat kita menemukan pengganti untuk pengedor nomor 9. Kita berkali-kali masuk ke dalam kotak penalti, tapi kita lihat ya serangan kita kalau saya catat di sepanjang pertandingan, kita banyak menyerang itu memang dari kedua sayap terus. Dua sayap, dan di babak kedua kita banyak menyerang dari kanan atau kiri pertahanan Chinese Taipei. Jarang sekali bola itu masuk ke dalam kotak penalti untuk mendapatkan posisi nomor 9. Nah, ini yang harus diasah nantinya menghadapi Lebanon. Kalau kita lihat biasanya gaya pemain di Belanda itu, Liga Belanda bahkan, memang pemain nomor 9 ini masih jadi tren ya hingga saat ini, dan itu memang masih diupayakan untuk diturunkan ke timnas Indonesia, Bung Wes. Iya, kita ngomong sepak bola Belanda dengan fondasi yang berbeda dengan sepak bola kita. Kita coba, Mas Ibrahim, lihat di liga kita sekarang namanya I-League, I-Liga Super ini. Formasi itu pasti center back, gelandang, striker itu sudah pasti pemain asing. Nggak dapat tempat pemain lokal kita untuk bersaing, dan kemudian ini bisa kemudian menjadi modal kita untuk mendapatkan striker di tim nasional. Susah. Jadi dibandingkan di Belanda pun saya pikir mereka masih kehilangan sekarang. Dulu ada kelas Huntelaar, ya kan, ada Patrick Kluivert, ada kalau kita mundur lagi. Tapi sekarang tidak ada striker murni nomor 9 benar-benar mencuat sehingga klub-klub Eropa berebut tuh mencari pemain striker dari Belanda. Oke, baik. Tentu kita harapkan nanti lawan Lebanon bisa menjadi gambaran real bagaimana peta kekuatan timnas Indonesia jelang round 4 yang akan digelar di bulan Oktober. Terima kasih Bung Wesley Hutagalung telah berbagi di Kompas Malam.